Teman-teman tahu nggak kalau sekitar 60% pasokan listrik nasional masih berasal dari batu bara? Itu artinya, kalau ada gangguan pasokan batu bara, efeknya akan terasa langsung pada sistem kelistrikan nasional. Di balik pasokan energi tersebut, ada satu perusahaan yang memegang peran penting, yaitu PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Di Nowdestock kali ini, kita akan bahas siapa itu PTBA, bagaimana kinerja keuangannya di awal tahun 2026, serta prospek perusahaan ke depannya. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA merupakan salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia dengan izin wilayah usaha pertambangan seluas 65.632 hektar di daerah Sumatera Selatan. PTBA memproduksi batubara termal berkalori rendah hingga menengah khususnya untuk kebutuhan PLTU dan industri. Bisnis PTBA lainnya juga mencakup jalur kereta api dan tracking, pelabuhan bongkar muat batubara, fasilitas penanganan batubara lainnya, dan bisnis energi melalui PLTU dan PLTS. PTBA mencatatkan kinerja keuangan yang cukup solid pada kuartal 1 2026. Pendapatannya memang tercatat turun tipis 0,3% year on year atau sebesar 9,93 triliun rupiah akibat penurunan produksi karena curah hujan yang tinggi. Tapi, laba kotor meningkat 47,4% year on year atau menjadi sebesar 1,54 triliun rupiah dengan beban pokok pendapatan turun 6% year on year. Hal itu mendorong kenaikan laba yang signifikan sebesar 104,8% year on year atau sebesar 801,79 miliar rupiah dengan ASP sebesar 56,68 US dollar per ton. Penjualannya didominasi oleh domestik sebesar 53% dan ekspor sebesar 47% dengan Vietnam sebagai tujuan utama. Dari sisi operasional, PTBA mencatatkan penurunan produksi yang memang secara historis cenderung lebih rendah. Produksi PTBA tercatat turun 22% year on year menjadi 6,62 juta ton akibat curah hujan yang tinggi pada awal tahun. Walaupun produksi tercatat turun signifikan, penjualan tercatat stabil sebesar 10,16 juta ton atau turun 1,1% year on year. Saat ini terjadi banyak pemadaman di beberapa daerah yang ternyata diakibatkan oleh ketidaksesuaian spesifikasi batubara yang dibutuhkan oleh pembangkit. Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, pemerintah telah meminta produsen domestik seperti BTBA untuk memperkuat pasokan batubara berkalori menengah, khususnya untuk PLTU. Kondisi ini berpotensi membuka peluang penyerapan penjualan domestik untuk PTBA melihat posisi PTBA yang cukup signifikan sebagai pemasok utama DMO. Selain itu, rencana evaluasi skema harga DMO juga menjadi katalis positif untuk PTBA apabila mekanisme harganya lebih mencerminkan harga pasar saat ini. Kedepan, kami ekspektasikan kenaikan pendapatan untuk full year 2026 sebesar 41,95 triliun rupiah, dengan laba kotor sebesar 8,22 triliun rupiah, dan laba bersih sebesar 4,73 triliun rupiah. Didorong dengan ekspektasi pertumbuhan permintaan batubara domestik, dan juga strategi pertumbuhan jangka panjang melalui ekspansi transportasi batubara dan pengembangan bisnis yang terintegrasi, kami mempertahankan fair value PTBA pada Rp2.800 per saham. Namun, resiko utama yang perlu diperhatikan adalah penerapan windfall tax, bea keluar, dan juga penerapan tata kelola ekspor SDA yang dapat menekan profitabilitas PTBA ke depannya. Sekian pemaparan mengenai PTBA, sampai jumpa di Nowdestock berikutnya.